Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna Darama. Piye kabare Mas? Apik ta? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Ki apa kabare? Apa kareba? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Ini kita akan cerita-cerita saja yo, cerita-cerita saja tentang lingua franca. Lingua franca. Cerita-cerita masa lalu saja. Kita bercerita masa lalu, ya ini jangan dijadikan sebagai patokan yo. Ini kita bercanda-bercanda saja lah. Karena yang dari ujung sana kan juga bercanda toh. Oke. Kita membahas tentang pelajaran sejarah zaman dulu yo. Di kemungkinan pelajaran SD apa SMP ya, bahwa kerajaan Hindu tertua itu adalah Kutai Kertanegara. Kertarajasa Jayawardhana, kurang lebih seperti itu ya rajanya. Ya, kerajaan tertua Hindu pertama adalah di Nusantara, pertama adalah Kutai Kertanegara. 2015 saya pernah ke Kutai Kertanegara. Ada patungnya Mula Warman itu. Ada patung apa kok Mula Warman apa tuh? Garuda. Garuda yang punya belalai itu loh. Di Kutai Kertanegara ada tuh. Seperti itu. Dikisahkan itu prasastinya kan sekitar abad 1 sampai 4. Berarti tahun 400 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kemudian kita bercerita tentang kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah Samudra Pasai, kan seperti itu ya. Itu abad ke-12. Kurang lebih seperti itu tuh dulu waktu belajar di sekolah. Terus kerajaan Hindu di Pulau Sumatera itu yang gede adalah Sriwijaya, itu abad ke-6 atau ke-7 gitulah ya. Kemudian kerajaan Hindu di Jawa itu Majapahit abad ke-12. Terus kerajaan Islam di Majapahit Demak Bintoro, Kesultanan Demak Bintoro itu abad ke-15. Kita akan berbicara tentang lingua franca yang katanya kan menjadi bahasa penghubung di antara Nusantara. Nusantara, ini Nusantara lama kawannya. Nusantara lama itu berarti Malaysia, Filipina itu meliputi itulah, masuk dalam Nusantara lama. Seperti dulu yang dijanjikan Patih Gajah Mada tuh, dari Majapahit yang berjuang ingin menaklukkan Isun Hamukti Palapa, ring gurun, ring sahang, ring segala macam lah yo. Isinya seperti itu. Katanya dulu bahasa Melayu tuh. Bahasa Melayu itu sebagai lingua franca, bahasa pergaulan. Katanya kan orang Melayu itu merantau di seluruh Nusantara gitu loh. Katanya seperti itu. Seluruh Nusantara itu dikuasai. Begitu. Beritanya kan begitu tuh. Cerita dari sananya kan begitu. Jadi menjadi lingua franca itu abad ke-15. Abad 15 berarti tahun 1500 ya. Itu masa penjajahan, masa penjajahan. Di Indonesia tahun 1602 itu VOC datang mencari rempah-rempah. VOC itu dari Belanda, kawan. Dari Belanda tuh. VOC itu dari Belanda mencari rempah-rempah di Nusantara.
entah itu mendarat di mana saya lupa, pokoknya VOC masuk Indonesia itu 1602 itu kawan, 1602. Berarti abad-abad segitu tuh bahasa Melayu menjadi lingua franca seperti itu. Makanya diludruk-ludruk kita guyon aja, kita bercanda aja, gak usah terlalu serius lah ya. Karena yang di sana kan juga bercanda tuh, juga mimpi loh. Kita mimpi juga aja. Itu kan suka kalau di apa itu, di dialog orang Belanda itu kan kowe orang, wah itu kan cakep itu. Kowe orang tidak tahu ya, seperti itu. Jadi mungkin campuran bahasa Melayu, campuran bahasa Jawa, campuran bahasa Belanda seperti itu tuh. Itu kalau penampilan ludruk-ludruk di Jawa Timur kan gitu. Kalau bercerita tentang zaman penjajahan kan begitu kawan. Dari abad ke-16, masa rempah-rempah itu jayanya katanya jayanya bahasa Melayu sebagai lingua franca. Berjalannya waktu, penjajahan itu kan lama loh. Di Indonesia itu 1602 itu Belanda masuk Indonesia, kemudian terjadi Perang Dunia Pertama itu 1942 ya, dari 1602 sampai 1942 berapa tahun itu, susah ngitungnya, pokoknya banyak gitu ya. 300 tahunan ya. Dianggap aja banyak lah, itu Belanda udah untung banyak itu. Perang Dunia Pertama kan Belanda kalah tuh, grupnya Belanda. Karena grup Belanda kalah, akhirnya diserahkan kepada Jepang gitu tuh. Wilayah jajahan Belanda itu diberikan kepada Jepang. Wilayah jajahan Belanda adalah dari Sumatera itu, Nusantara sebelah selatan. Berarti Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, nah itu dikuasai oleh Belanda dulunya tuh. Sedangkan Nusantara wilayah utara itu dikuasai oleh Inggris. Itu Semenanjung itu yang orang-orangnya mimpi banget itu ya, pemimpi besar. Terus Semenanjung, terus Sarawak, Sabah, Filipina, sampai India, Cina itu kan dikuasai oleh Inggris. Ceritanya begitu kawan. Itu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca, itu bahasa pergaulan perdagangan, dia menguasai di seluruh Nusantara katanya gitu toh. Nah, setelah itu 1942 diserahkan kepada Jepang. Kemudian terjadi Perang Dunia Kedua. Jepang dibom atom oleh sekutu dua tempat, Hiroshima dan Nagasaki. Kalau nggak salah itu tanggal 6 dan tanggal 8 gitu loh. Begitu dibom, push, kalah. Grupnya Jepang kalah. Grupnya Jepang kalah nih. Orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya dengan memerdekakan diri. 6 Agustus, 8 Agustus Jepang dibom, terus nyerah. Ada berita begitu, akhirnya Indonesia memerdekakan diri loh. Anak-anak mudanya memerdekakan diri senekat pokoknya, berani aja udah, bondo nekat ya. Akhirnya memproklamasikan diri dengan pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945. Tadi lupa ya cerita yang 28 Oktober 1928 belum cerita itu, mundur lagi aja. 28 Oktober 1928 orang Indonesia itu bersumpah Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 mempunyai 3 janji loh. Kami putra dan putri Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Begitu ceritanya begitu kan. Bahasa Indonesia itu dari mana? Bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu Rio. Bahasa Melayu Rio
diambil dijadikan bahasa nasional. Kenapa begitu? Karena kan katanya sudah lungnya franca tadi, banyak yang tahu loh. Akhirnya dijadikan bahasa Indonesia. Perjuangan membuat bahasa Indonesia ini tentu juga bukan hal yang mudah. Waktu Kongres itu mungkin juga engkel-engkelan, kemungkinan juga terjadi perdebatan yang rumit. Karena kan waktu itu suku Jawa kan menguasai itu sebagai suku terbanyak, mayoritas. Tapi faktanya orang Jawa itu menerima dengan senang bahwa bahasa yang dijadikan bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu Riau tadi, kan begitu loh. Sepakat tuh, akhirnya 1928 tuh sepakat. Padahal belum merdeka itu, belum merdeka. 1928 akhirnya perang dunia tadi tuh, udah saya ceritakan tadi, pas begitu dibom atom itu tanggal 6 dan 8, akhirnya 17 Agustus Indonesia memerdekakan diri. Dengan memerdekakan diri, yang mempersiapkan kan orang-orang Indonesia tuh, BP, UPKI dan PPKI. Orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, ditambah mungkin ada beberapa orang ya, yang orang Jepang membelot membantu Indonesia ada. Saya lupa namanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ditetapkan di undang-undang. Di undang-undang itu ditetapkan bahwa bahasa kebangsaan adalah bahasa Indonesia. Kemudian lambang negaranya burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terus apalagi dasar negara Pancasila. Terus benderanya merah putih. Kenapa kok bahasa Indonesia gitu? Karena kan suku-suku di Indonesia kan banyak tuh. Dari Aceh itu, Sumatera itu berapa suku, Jawa berapa, Bali, Lombok, Maluku, Sulawesi, Borneo, yang sekarang Kalimantan itu kan banyak sukunya loh. Akhirnya disepakati bahasa Melayu Riau tadi diganti namanya menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Ini di undang-undang sudah ada seperti itu toh. Sudah begitu, ceritanya begitu. Jadi lungnya franca tadi yang bahasanya orang Riau, bahasa kampung, bahasa daerah kasarnya ya, bahasa daerah dinaikkan derajatnya menjadi bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa, begitu loh. Itu ceritanya. Tapi kalau dari pandangan yang di sana, mimpinya kan berbeda loh. Beliau itu mimpi berbeda. Belum lama beliau mengatakan bahwa 300 juta orang menuturkan bahasa Melayu. Itu toh. Akhirnya cita-citanya Melayu mendunia, bahasa Melayu mendunia kan gitu toh. Padahal kita tahu bahasa Melayu yang di sana itu sudah campur baur, nggak karu-karuan gitu. Di bahasa Melayu sana tuh jauh sekali dengan bahasa aslinya yang dari Sumatera, yang dari Riau tadi. Sangat jauh. Tapi dia pengen mendunia gitu. Akhirnya ada statement dari beliau, orang-orang penting di sana itu mengatakan apa salahnya gitu, bahasa Indonesia itu depannya disematkan Melayu Semang Indonesia. Akhirnya orang Indonesia nggak mau toh, nggak mau. Orang perjuangan memperbaiki bahasa dan Melayu Riau menjadi bahasa Indonesia itu nggak mudah. Itu panjang ceritanya toh. Ada lagi yang terakhir itu bahasa Inggris tuh, ibu toh, profesor tuh. Bahasa Inggris itu di mana-mana juga bahasa Inggris. Bahasa Melayu berarti kan di mana-mana juga bahasa Melayu kan begitu toh. Tapi pada kenyataannya di transit Google bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu dipisah, berarti dianggap berbeda kan gitu toh. Kawan, itu mimpi-mimpinya seperti itu ya, kita ceritanya ya mimpi-mimpi saja. Jangan dijadikan sebagai patokan ya, jangan dijadikan sebagai hujah, jangan dijadikan sebagai argumentasi ya. Kita bercanda-bercanda saja, bercerita-cerita bahwa bahasa Indonesia itu dulunya emang dari bahasa Melayu Riau diangkat derajatnya menjadi bahasa nasional untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri berbagai macam suku, banyak pokoknya ratusan itu toh. Sedangkan bahasa Melayu yang lari ke negara sana itu dicampur-campur dengan bahasa Inggris, itu jelas. Karena kan mereka masih bangga menggunakan bahasa Inggris toh. Kalau kita enggak, kita bangga menggunakan bahasa Indonesia kan begitu loh.
Yuk kawan-kawan ya. Jadi lingua franca ceritanya seperti itu. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, tapi anggap bercanda saja lah. Gak usah terlalu serius ya toh. Yang sana juga bercanda, kita bercanda saja. Oke. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.